Halo teman-teman pecinta aglonema, di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana membuat tanaman aglonema ini daunnya mengkilap, sekaligus dijauhi hama dan penyakit. Bagi penikmat kecantikan daun aglonema, pasti senang ya. Kalau melihat aglonema yang dirawat itu, daunnya nampak indah, sehat, mulus, dan juga mengkilap. Nah, saya beberapa kali menyampaikan bahwa ketika aglonema kita sehat, maka kecantikannya akan muncul dengan alamiah, mengkilap sendiri tanpa perlu diberikan pengkilap apapun. Namun banyak juga tanaman yang tampaknya sehat, tetapi daunnya tidak mengkilap. Seringkali untuk menimbulkan kesan sehat dan bersih, banyak penghobi yang mengelap daun dengan minyak ataupun sabun cuci piring. Bila sesekali mungkin masih tidak apa-apa ya. Tetapi jika itu dilakukan terlalu sering, bisa membahayakan tanaman. Terutama bila menggunakan sabun cuci piring. Seperti diketahui, sabun cuci piring adalah produk deterjen yang mengandung fosfat, lalu pemutih, ada enzim, pewarna, pewangi, dan alat bantu pembilas. Bahkan di salah satu merek sabun cuci piring, terdapat bahan kimia sintetis yang disebut surfaktan. Nah, surfaktan ini memiliki rantai kimia yang sulit didegradasi, terutama didegradasi oleh alam. Tentu saja kalau ingin didegradasi butuh beberapa metode ya. Seperti biodegradasi, ada juga elektrokoagulasi, kemudian biofilter, dan lain-lain. Tujuannya tentu untuk menurunkan kadar surfaktan. Jadi kurang tepat ya, kalau teman-teman mengaku ingin kembali ke alam, ingin mengurangi bahan-bahan kimia, tapi teman-teman malah menggunakan sabun cuci piring untuk aglonema teman-teman.
perlu teman-teman ketahui juga bahwa sabun cuci piring bekerja melarutkan bahan kimia berminyak seperti minyak lemak, lilin. Nah, ingat kan? Waktu kita mencuci piring, minyak ataupun lemak membandel yang ada di piring langsung hilang sekejap dengan sapuan sabun cuci piring. Lalu apa yang terjadi ketika kita mengelap atau bahkan menyemprotkan sabun cuci piring langsung ke aglonema? Ya tentu dia akan melakukan tugasnya, yaitu menghilangkan minyak alami dan lapisan lilin yang ada di daun ataupun bagian lain dari aglonema kita. Padahal ya, teman-teman harus tahu nih, kalau minyak alami dan lapisan lilin ini berfungsi untuk melindungi daun aglonema kita. Ketika lapisan pelindung ini terkikis perlahan-lahan karena kita rajin mengelap atau bahkan mencuci daun dengan sabun cuci piring, maka akan memudahkan patogen, yakni hama ataupun penyakit, mendapatkan pijakan dan menginfeksi tanaman kita. Dengan demikian, ketika kita tanpa sadar menghilangkan pertahanan alami aglonema dari hama dan penyakit, maka itu sama artinya sedang menyiapkan aglonema kita untuk sakit. Dan yang lebih parah lagi, akan mati. Makanya tidak heran ya, kalau banyak teman-teman yang mengeluhkan, aglonemanya kenapa ya tiba-tiba bisa sakit? Kenapa ya kok tiba-tiba lonyot? Waduh, kenapa aglonema saya tiba-tiba mati? Nah, ini pertanyaan ini sering dilontarkan. Padahal nggak sadar kalau yang dilakukan sebelumnya adalah rajin mengelap daun aglonema dengan sabun cuci piring atau bahkan menyiramkan sabun cuci piring ke aglonemanya. Sabun cuci piring yang aman dipakai untuk mengendalikan hama tanaman adalah yang berasal dari bahan aktif garam kalium dari asam lemak. Nah, namun sayangnya sabun tersebut masih cukup sulit diperoleh di Indonesia. Meskipun ada ya, penggunaannya tetap perlu dibatasi karena itu tadi, tetap dapat merusak tanaman. Jika teman-teman ingin menggunakan pengkilap daun atau pestisida organik yang aman untuk aglonema kesayangan kita, teman-teman bisa menggunakan tanaman nimba. Nah, tanaman nimba ini sebagai salah satu sumber bahan pestisida yang direkomendasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Teman-teman bisa memanfaatkan daun ataupun biji dari tanaman nimba ini karena seperti pernah saya ulas di video sebelumnya. Ekstrak daun dan biji nimba ini mengandung senyawa aktif. Salah satunya azadirachtin yang bisa berfungsi sebagai insektisida, fungisida, bakterisida, ataupun akarisida. Kalau mau praktis, nggak perlu repot-repot. Nggak perlu repot-repot
memetik daun nimba, mengolah biji nimba, ya kan, membuat sendiri, teman-teman bisa pakai neem oil RJ37. Neem oil ini selain berfungsi sebagai pestisida organik, kandungan minyaknya juga bisa membantu menghilangkan residu-residu pupuk, debu, atau bercak akibat penyiraman dan lain-lain. Sehingga membuat daun tampak mengkilat tanpa khawatir kita akan merusak lapisan lilin yang ada di daun. Jika daun aglonema terlapisi dengan neem oil, selain jadi mengkilat, kita bisa menghalau hama maupun penyakit yang mengganggu aglonema kita. Kadang memang ini sering terjadi ya dalam perawatan. Sudah rutin semprot neem oil, tapi masih saja ada pengganggu yang bandel yang mengganggu tanaman kesayangan kita. Contohnya seperti di aglonema rinjani saya ini ya. Dari kejauhan ya, nggak terlihat kalau ternyata di bawah daunnya yang kokoh dan menawan ini ada titik-titik hitam yang menyamar seperti klorofil daun. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau kita nggak melihat dengan seksama, dia nggak akan ketahuan. Dan kalau dibiarkan, lama-lama bisa jadi parasit yang merusak kecantikan daun. Jadi memang kita perlu ya membersihkannya secara manual begini. Sesekali sambil menikmati keindahan daun aglonema kesayangan kita ini. Oh ya, yang belum tahu, aglonema rinjani ini merupakan salah satu hibrida asal Thailand. Kalau nama Thailandnya adalah Siam Perfect. Dan memang perfect ya, atau sempurna. Sempurna benar kegagahannya. Sehingga di Indonesia dipanggil rinjani sebagai namanya. Seperti kita ketahui, Gunung Rinjani itu adalah gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia yang berlokasi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sosok Gunung Rinjani ini menggambarkan kegagahan sekaligus kecantikan. Makanya nggak salah ya kalau nama Rinjani disematkan ke aglonema satu ini. Untuk teman-teman yang menyukai kegagahan sekaligus kecantikan, bisa nih aglonema rinjani ini dimasukkan dalam daftar aglonema yang layak jadi koleksi. Nah, untuk harga pasaran sekarang masih relatif tinggi ya. Biar lebih mudah mengira-ngira, harganya masih di kisaran 800.000 hingga 1 juta per daun saat ini. Tergantung dari performa dan besar kecilnya ukuran daun ya teman-teman. Soal harga yang saya sebutkan ini tentu tidak bisa dijadikan patokan. Karena kalau ngomongin harga itu selalu dinamis. Bisa naik sewaktu-waktu maupun sebaliknya. Tentu ini terpengaruh supply and demand ya, sesuai hukum ekonomi. Baiklah teman-teman, cukup sekian sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya.